Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Hi everyone. Welcome back to our channel. Yeah. What the channel is? Our English breakthrough. Okay. Today we are going to talk about something that looks simple, yeah, but actually confuses a lot of learners. Yeah. What's up? Okay. Before that, let's fun together, yeah? Okay, because we must remember a long time, yeah? So we must sing, yeah, first. Okay. Okay, follow me, yeah? Okay. Okay. Wait a minute, yeah? Okay. On the beach, okay, in the water, in the waves, underwater, I have fun everywhere at the sea. Okay, ya. Bagi teman-teman mungkin merasa mungkin perlu penjelasan ya terkait dengan pembahasan pada pertemuan ini yaitu penggunaan preposition atau kata depan on dan in ya, terutama ini dikaitkan dengan pantai ya gitu ya. Jadi sebelum ke sana mari kita hafalkan ya, ada semacam kami buatkan lagu ya, lagu yang nanti bisa memicu adrenalin kita untuk menghafal ya. Jadi mulailah belajar dengan apa namanya, rasa senang gitu ya. Mulai dari bagaimana kita, menghafal melalui suatu lagu atau irama yang memang nanti akan mudah ya, for, easily, to remember it ya. Oke. Oke, repeat it again ya. Oke. On the beach, oke. In the water, in the waves, underwater, I have fun everywhere. Okay, I'm sorry. At the sea, yeah, at the sea. Okay, okay. We use on, and when do we use in? Yeah, when do we use on? Yeah, when do we use on? I'm sorry. I'm terribly sorry. Okay, I'm apprehension. Okay, and thank you for your coming. Okay, when do we use on and when do we use in? Yeah. Just a moment. Um, and not just that, we'll also connect with real sentence structure, yeah, including active and passive voice across different tenses, yeah. The core idea, and most people think artinya adalah di atas, kalau in artinya adalah di dalam gitu ya. But that explanation is too simple ya. Jadi penjelasan itu terlalu simple ya. On itu di atas, in itu adalah di dalam gitu ya. Tidak seperti sesimpel itu. And something dan terkadang sometimes misleading gitu ya. In English, we actually think in term of surface atau permukaan ya. Terkait dengan hal ini ya, terkait dengan surface atau permukaan, enclosed space atau ruang yang membungkus. Selanjutnya adalah immersion, yaitu terkait dengan apakah ini terendam atau menyatu gitu ya. Nah ini terkait dengan beach ya, on the beach gitu ya. Jadi ini terkait dengan wait a minute ya, on the beach ya. On on the beach. On the beach. Oke, the beach is something like a surface ya. Jadi seperti permukaan yang memang bisa diinjak atau dijadikan sebagai pijakan gitu ya. Ketika seseorang bertanya, "Kamu sedang berada di mana?" Ya, bisa dijawab, "I'm on the beach," gitu ya. I'm on the beach ya. Ini berada karena kita berada di permukaan pasir gitu ya. Yang seperti gambarannya seperti ini ya. On the beach itu kita sedang berada di ini ya, ini air laut misalkan di sini adalah pasir ya. Kita berada di atas pasir itu. Jadi I'm on the beach ya. I'm on the beach ya. Saya apa namanya, berada di atas pantai gitu ya.
Kalau dilakukan bisa saja ya, on the beach gitu ya, kalau harus diingat, on the beach gitu ya, in the water, terus in the waves, kalau in the waves seperti apa nanti kita akan jelaskan. Terus ada lagi yang dinamakan underwater gitu ya. Nah, teman-teman semuanya, yang pertama tentang penggunaan on ya, on the beach gitu ya. Ini, biasanya, berkaitan dengan permukaan. Jadi, in English ya penggunaan, eee, on gitu ya. Nah, ini yang pertama adalah berkaitan dengan, masalah, permukaan ya, masalah permukaan ya, masalah permukaan atau, eee, surface ya, permukaan ya, permukaan. Masalah di sini adalah masalah permukaan ya, di sini masalah permukaan. So the next is, berkaitan dengan ruang yang membungkus ya, enclosed space ya. Oke, berkaitan dengan, enclosed ya, enclosed space yaitu permukaan yang, lebih, ruang yang membungkus gitu ya. Jadi, ibaratnya ini ruang yang, membungkus ya. Ruang yang membungkus ya. Oke, dan, yang ketiga adalah terkait dengan immersion. Immersion ya, immersion ya, terkait dengan, immersion yaitu sesuatu yang, ya kalau ini terkait dengan air itu ya, terendam atau menyatu ya. Ini terendam terendam atau menyatu ya, terkait dengan hal tersebut. Oke, kita pelan-pelan ya, oke. Tadi kita ingat ya lagunya, on the beach gitu ya, in the water, in the waves, underwater. Nah ini yang berkaitan dengan air gitu ya. Ya kalau ini, eee, air yang, kita contohkan di sekitar pantai saja gitu ya, ada air laut juga ya. Ada pantainya gitu ya. Nah, teman-teman yang pertama kita sudah belajar tentang, on the beach gitu ya. Ini berkaitan dengan posisi seseorang atau sekelompok orang yang berada di atas, permukaan pasir ya. Nah ini penggunaan on ya. Nah sementara, meanwhile terkait in the water ya, I am in the water. Nah ini idenya seperti apa? Eee Dia, you are not on a surface. Jadi ya, dia tidak berada di sesuatu yang, di atas permukaan ya, kalau berkaitan dengan I'm in the water ya. Jadi, that is something like, you are inside a medium that surround your body ya. Oke ya, bisa misalkan seseorang pergi ke pantai gitu ya, atau ya dia menuju ke suatu air laut gitu ya, dia terendam sebagian atau setengahnya bagian badannya gitu ya, eee, dan berenang-renang di atas pantai tersebut ya, bersengkrama dengan keluarga. Nah ini, disebutkan ketika berlari-lari di sekitar pantai tetapi menyentuh air lautnya, itu bisa dikatakan I'm in the water. Jadi in di sini adalah menyentuh menyentuh air gitu ya. Menyentuh menyentuh apa ya, iya, menyentuh air ya. Jadi di situ, seseorang yang dia kalau surface-nya itu memang on the beach itu memang dia tidak terkena air lah gitu ya, seperti itu. Tapi ketika dia terkena air dan memang, sebagian, apa namanya, tubuhnya terkena, apa namanya, air gitu ya, itu, dinamakan, in the water ya. Because, you are inside a medium that surround your body gitu ya, itu intinya ya. Oke, Eee, selanjutnya terkait dengan kenapa ini menggunakan in the waves ya, kalau itu on the beach gitu yang pertama ya kita ingat lagu, on the beach, in the water ya, in the waves ya. Nah, in the waves itu, di sebelah mana gitu ya, this is not just inside water ya, you are insiding,
you are inside moving water, ya. So the idea is immersion plus motion, ya. Ya, oke. Jadi kalau yang berkaitan dengan in the wave itu adalah this is not just inside water, ya. You are inside moving water, ya. Jadi kita berada di apa namanya, kalau ya seperti ini air waves gitu ya. Nah gitu, di sini ada surfing gitu ya, orang gitu ya. Nah ini bisa diibaratkan in the waves gitu ya. In the waves, berada di apa namanya, ya ombak gitu ya, berada di jadi you are not just inside water, you are inside moving water. Jadi kita berada di apa namanya, jalur air ya, seperti kita bermain di pantai itu ada ombak gitu yang menghampiri kita dan kita bermain-main di dalamnya gitu ya, berinteraksi. So that is about you are in the waves gitu ya, seperti itu, atau lagi surfing gitu ya. Ini terkait dengan immersion plus motion gitu ya. So something like underwater ya. Underwater, this mean you are completely below the surface ya. Jadi ini kita semuanya berada secara utuh di dalamnya ya, berada di dalam air air laut itu ya. Jadi underwater itu kita misalkan salah satunya adalah menyelam gitu ya. Nah itu adalah penggunaan apa namanya, underwater gitu ya. Okay, something like that. So thank you for your watching. Nice to see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.